Shalom bagi kita semua. Mari kita merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-15. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tuduhan terhadap Stefanus. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Liberti. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak, serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya, dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, "Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita." Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kita mengenal siapa yang disebut dengan Stefanus. Yang pasti dia adalah seorang yang sangat baik. Dia seorang pelayan Tuhan yang begitu setia sepanjang kehidupannya. Dan dia seorang yang dipenuhi dengan kuasa. Dan dia seorang yang dipenuhi dengan karunia-karunia. Dan dia juga banyak melakukan tanda-tanda juga mujizat sepanjang pelayanan yang dilakukan oleh Stefanus. Dan suatu saat diceritakan dalam firman Tuhan ini bahwa suatu ketika jemaat Yahudi yang disebut dengan jemaat Liberti bersoal jawab dengan Stefanus. Dan pada akhirnya mereka tidak mampu melawan hikmatnya Stefanus. Oleh karena itu mereka membuat suatu rancangan jahat terhadap Stefanus. Dari setiap perbicaraannya dengan Stefanus bukan akhirnya mengubahkan hati mereka dan menuju kepada suatu pertobatan. Namun yang dilakukan oleh orang Liberti adalah mereka menghasut orang banyak, mereka mengajak orang banyak, mereka menggerakkan massa untuk mengkasuskan Stefanus. Mereka menyebut bahwa Stefanus menghujat Musa dan juga menghujat Allah. Dan akhirnya mereka membawa Stefanus kepada sidang mahkamah agama. Dalam tuduhan tersebut, di sidang mahkamah agama dikatakan bahwa Stefanus harus dihukum dan dia harus mati. Dan ketika Stefanus diperhadapkan dengan sidang mahkamah agama, apa yang ia lakukan? Ini penting untuk kita pelajari sebagai umat percaya masa kini. Dia tidak marah. Dia tidak membenci orang-orang yang sudah menghujat dia. Dia tidak menyerang dan dia tidak membela diri. Bahkan dia tetap tenang. Dia tetap damai. Dia tidak emosional. Oleh karena itu dalam ayat 15 dikatakan dalam firman Tuhan, semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Ini adalah suatu tindakan yang luar biasa, reaksi yang luar biasa dari Stefanus. Sekalipun dia dibenci dan sekalipun orang mengutarakan kebencian melalui dakwaan hukum, dia tetap tenang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan
ketika kita difitnah dan kita dituduh melakukan sesuatu yang tidak baik, padahal kita tidak melakukannya. Santai saja. Santuy oi, itu bahasa orang masa kini. Tetap santuy. Tidak usah ditanggapi dengan emosi, tidak usah ditanggapi dengan kemarahan, tidak usah ditanggapi dengan kebencian, tetapi tetaplah santai. Sehingga kita tetap memiliki damai sekalipun difitnah, sekalipun dituduh bersalah, padahal tidak bersalah. Jangan sampai kita terpengaruh dan akhirnya kita menjelek-jelekkan orang lain lewat media sosial oleh karena kita tidak menerima kita dituduh. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Suatu kota akan menjadi kokoh ketika temboknya tetap berdiri, walaupun berbagai bangsa-bangsa menyerang, menyerbu, berusaha untuk merobohkan. Tetapi kota itu akan sangat terapu ketika temboknya terus-menerus diserang oleh negara-negara lain, akhirnya roboh. Maka itu akan dengan sangat gampang dan mudah diserang dari berbagai sudut kehidupannya. Kita lihat Stefanus, apakah imannya jadi roboh ketika dia diserang dengan tuduhan, dengan kebencian, dengan fitnah, dengan berbagai hal yang bisa menyakitkan hati. Dia tetap santai, imannya tetap kokoh berdiri, hingga sampai pada akhirnya memang dia akan menerima hinaan, bahkan penderitaan dari keteguhan imannya. Secara badani dia kalah, secara badani dia mati di tangan orang-orang yang membenci Kristus, tetapi secara rohnya dia beroleh kemenangan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, walaupun kita difitnah, tetaplah tenang. Walaupun kita dituduh bersalah dan kita tidak salah, tetaplah tenang. Kita tidak usah berusaha menyelamatkan diri kita. Biarkan saja orang bilang sesuka hatinya. Biarkan saja orang berusaha menjatuhkan kita. Biarkan saja. Serahkanlah semua kepada Tuhan, karena firman Tuhan mengatakan, kasihilah musuhmu. Ingat bahwa kita punya Allah yang akan membela kita. Datang kepada Tuhan dalam doa, serahkan hidupmu kepada Tuhan, maka nantikanlah Allah bekerja. Allah yang akan membela kita, sehingga kita akan beroleh hati yang tenang. Jangan biarkan kemarahan, jangan biarkan kebencian, jangan biarkan kedengkian menguasai hatimu. Jika kita harus menderita oleh karena Kristus, biarkan saja, karena Allah juga sudah terlebih dahulu menderita bagi kita. Oleh karena itu, satu kata buat kita semua, kebenaran tidak perlu dibela, karena kebenaran akan tetap menjadi benar. Maka sebagai orang yang percaya, tetaplah santai menikmati kehidupan ini, karena orang yang membenci kita akan terus berusaha untuk menjatuhkan, merobohkan iman kita. Tetapi kita adalah orang-orang yang kuat dalam iman. Amin. Kita harus tetap kuat menjalani kehidupan ini. Percayalah, bersama dengan Tuhan kita akan beroleh kemenangan kekal sampai selama-lamanya. Biarlah kita semua menjadi Stefanus masa kini, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan, banyak orang akhirnya mengenal Kristus melalui pribadi kita. Firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.